salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Raniati dari Divisi Kerohanian Himpunan Mahasiswa Keperawatan Universitas Nasional. Hari ini kita akan sharing nih dengan tema Ubah Insecure Menjadi Bersyukur. Dengan pembicara kita yang kece banget nih, yaitu Kak Catherine Natasha SPI. Beliau merupakan alumni Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Beliau juga merupakan alumni pengurus PMK, yaitu Persekutuan Mahasiswa Kristen di bidang kerohanian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan saling sharing-sharing dengan tema Ubah Insecure Menjadi Bersyukur. Enjoy! Halo, Halo, Shalom. Shalom. Apa kabar nih Kak? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik ya. Oke, Baik. baik. Oke, sesuai dengan tema nih hari ini kan kita mau bahas tentang ubah insecure menjadi bersyukur. Siap, mantap. Kita saling sharing-sharing aja nih ya Kak. Oke. Untuk arti insecure sendiri buat Kakak sendiri itu apa? Oke, insecure ya. Kalau insecure menurut aku itu sebenarnya insecure itu kan berasal dari kata secure. Secure itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris. Itu dalam bahasa Inggris secure itu artinya kalau di Indonesia kan yaitu aman gitu. Berarti kalau insecure itu tidak aman. Jadi kalau menurut aku insecure itu adalah ketika kita merasakan perasaan tidak aman Tidak di aman. suatu hal atau di Suatu keadaan. sekitar gitu. Ya, betul, suatu keadaan. Jadi ketika kita merasa tidak aman, kita punya perasaan cemas, kita punya perasaan tidak percaya diri, terus kayak bisa aja kita merasa cemburu dengan suatu hal, terus juga selalu menanyakan pendapat orang lain tentang diri kita. Jadi kayak butuh pengakuan dari orang lain loh. Terus kayak untuk memamerkan kelebihan yang kita punya juga, tapi dengan over gitu, dengan berlebihan, dan atau itu kan dipaksakan, gak baik artinya. Ya, atau nggak dipaksakan gitu ya? Iya, seperti itu. Ya. Oke, kalau ya, mungkin untuk lanjut. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya itu kan tadi udah dijelasin kan untuk insecure sendiri dari Kak Catherine kan. Kalau Kak Catherine sendiri pernah ngerasa insecure gak? Terus yang dirasakan itu seperti apa? Kalau pernah sih pasti pernah ya. Kan? Ya sebenarnya saat merasakan insecure itu juga ada perasaan bersalah sama diri sendiri sih. Tapi yang nggak bisa dihiraukan gitu, nggak munafik kalau kita juga pasti pernah punya perasaan insecure terhadap seseorang gitu. Kalau saya sendiri, ya betul, manusiawi. Kalau saya sendiri pernah sih kayak melihat orang nih, ada yang lebih dari kita, lebih dari yang saya punya gitu, kayak merasa ih enak ya dia bisa kayak gini-gini, ih enak ya dia punya kelebihan ini gitu. Jadi kayak membandingkan diri sendiri aja sih. Ya, dan ya rasakan seperti apa ya itu, jadi terkesannya iri ya. Cuma saya sendiri sih nggak sampai di tahap yang harus merubah merubah diri. Iya. Kalau merubah diri pasti ya, karena itu kan jadi motivasi. Cuma iri sama orang jadi berbuat yang nggak baik ke orang itu loh gitu maksudnya. Jadi menilai konteksnya negatif. Oh iya. Iya. Oke. Ya itu untuk diri sendiri aja gitu. Kalau kita melihat sesuatu, wah dia lebih nih dari kita gitu. Ya buat ada negatif sama positifnya ya. Aja gitu. Iya, negatif pasti ada. Kalau positifnya mungkin jadi dorongan diri nih buat jadi lebih baik. Tapi untuk negatifnya jadinya kayak kita punya rasa menilai dia gitu. Ya, melihat dia jadi negatif gitu istilahnya. Iya, bisa jadi seperti itu. Oke. Terus cara kakak nerima diri kakak sendiri nih dengan kekurangan yang ada kayak gimana nih Kak? Setiap orang
pasti punya kelebihan dan kekurangan ya Iya kan. benar. Kalau misalkan si A punya kelebihan dan kekurangan kita itu yang ada di misalkan si A punya kelebihan. Nah kekurangannya kita itu ya kita nggak punya kelebihan yang ada di si A, tapi pasti kita punya kelebihan yang lain gitu ya kan. Kayak semua orang, kayak siapapun itu pasti punya kelebihannya sendiri. Nggak mungkin enggak kan, Tuhan menciptakan kita dengan sempurna gitu kan. Nggak mungkin Tuhan memberikan kita kehidupan dengan kekurangan yang ada gitu, maksudnya dengan segala kehidupan berkekurangan gitu kan, nggak mungkin banget. Pasti kita punya kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nah kalau saya sendiri kayak lebih mensyukuri aja sama apa yang ada di diri saya sih, kayak, dan kita tuh harus tahu loh kayak kelebihan kita tuh apa gitu. Jadi ketika kita tahu kelebihan kita apa, kita bisa lebih bersyukur lagi ya kan. Dan dengan kelebihan itu kita bisa tingkatkan potensi kita bisa tunjukkan kalau kita tuh mampu loh kayak gini gitu. Tapi bukan bermaksud untuk memamerkan ya, tapi lebih untuk menunjukkan kalau misalkan potensi dalam diri bisa dikembangin gitu. Iya, walaupun kita punya keinsecurean, tapi kita juga bisa berkembang gitu. Dari ya seperti itu. Jadi kayak percaya aja gitu sama diri sendiri dan yakinin sama diri sendiri kalau kita tuh pasti punya kelebihan apapun itu, dan kembangkanlah kelebihan itu gitu. Dan kayak dipikir aja kali ya, kayak misalkan kalau saya pribadi sih, saya pribadi suka mikir kalau misalkan si A punya kelebihan, terus saya suka mikir mungkin saya nggak dikasih kelebihan kayak si A, karena kalau saya punya kelebihan si A, mungkin saya nanti akan menjadi seperti ini, atau bisa menjadi sombong, atau bisa menjadi kayak tinggi hati. Itu kan bisa jadi ya, kita nggak ada yang tahu. Benar. Jadi kayak lebih ya bersyukur aja sampai ada seperti itu. Iya. Kan Tuhan juga kan menciptakan semua setiap orang itu kan berbeda-beda dan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Iya, betul. Itu berarti tadi kakak juga ngejelasin dari insecure itu merupakan hal yang juga yang bisa disyukurin ya. Jadi bisa. Betul banget. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk insecure yang kakak pernah alamin sendiri tuh kayak apa Kak? Boleh nih diceritain secara detail. Boleh. Kalau saya sendiri sih ya, kayak pasti pernah lah ya ngelihat cewek lain tuh lebih gitu. Kayak misalkan kalau yang saya alamin secara pribadi, kayak ngelihat cewek lain badannya bagus nih gitu, terus doktrin dong di diri sendiri, jadi kayak pengen punya badan kayak dia gitu. Jadi akhirnya kayak saya pernah melakukan diet gitu ya, tapi ya itu tujuannya biar punya badan bagus kayak orang gitu. Kan itu berarti nggak baik ya, bukan buat diri sendiri. Maksudnya tertekan. Iya betul. Jadi kayak harus ngikutin. Sebenarnya kalau tujuan yang baiknya itu, tujuan untuk diet yang baik itu bukan untuk kurus, tapi sehat. Untuk sehat. Iya betul banget, untuk sehat. Jadi itu salahnya saya kemakan dengan doktrin insecure-nya saya itu. Jadi saya menekan diri saya untuk kurus kayak gitu, dan akhirnya saya pernah saking ketatnya diet langsung sakit seperti itu. Terus pernah juga lah ya, pasti kayak ngeliat cewek lebih pinter gitu ya kan. Kayak dia pinter, dia udah pinter, cantik, paket komplit, cantik, lulusan terbaik gitu ya kan. Kayak ngerasa gimana gitu kan. Terus ya salahnya saya ngelihat dia itu sebagai bentuk iri gitu jatuhnya, bukan memotivasi saya. Jadi ya pas saya lihat dia, kayak ketika ada yang ngomongin dia, ketika ada
entah dia lewat di mana, ketemu dia, kan kita jadi ngerasa gak suka gitu ya kan, apa sih gitu, kayak gak mau, padahal dia gak punya salah sama apa-apa. sekali sama saya gitu, kayak cuma karena saya iri aja melihat dia, itu kan gak baik kan, Iya, itu gak benar. bagus, itu jangan dicontoh, itu kayak cuma bentuk pembelajaran saya aja dulu gitu, saya pernah merasakan hal itu, dan ya semakin berkembangnya diri gitu kan, kita jadi tahu Iya, ya betul. mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi kita bisa tahu ketika kita pernah mengalami hal baik, kita harus hal buruk, kita harus memperbaiki itu di kedepannya gitu. Jadi ketika kita punya keinsecurean, terus merasa iri, itu kan harus diperbaiki. Kalau kita tidak boleh seperti itu, dan harus ya itu lebih bersyukur lagi, harus mendalami diri sendiri, kayak apa sih yang ada di dalam diri kita, apa sih potensi yang kita punya, jadi bisa kita kembangkan seperti itu. Tapi kalau insecure ini kan bikin capek sendiri nggak sih Kak, kayak misalnya Kakak ngeliat iri nih ke orang, lama-lama apa sih jadi kayak ngebatin, terus Kakak jadi ngerasa Bener banget. Jadi kayak Kakak ngerasa kayak semakin dewasanya umur, makin kayak udah cukup fokus ke diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, apa yang dimiliki kemampuan dari diri sendiri ya udah dikembangin aja, nggak usah lihat-lihat orang lain, karena emang orang lain punya porsinya sendiri dan kita pun juga punya porsinya sendiri kan. Jadi kayak udah ada apa sih batasan diri lah buat gak usah pikirin orang lain, udah fokus ke diri sendiri. Iya, itu pasti sih ketika kita merasa kayak tadi ya aku bilang aku pengen punya badan bagus, terus jadi tertekan kan, kayak badan kita yang tertekan, hati kita juga tertekan, pikiran apa lagi, terus ketika ketemu orang yang tadi saya nggak suka itu, kalau jadi menghindar itu kan capek fisik ya, bener, kayak jadi main kejar-kejaran gitu istilah katanya, padahal dia nggak ngejar tapi kita ngumpet gitu, kayak aneh nggak sih kelihatannya gitu kan. Terus ketika kita ngeliat sosial medianya dia, kita ngerasa apa banget sih nih cewek, padahal dia nggak punya salah kan, jadi kayak kitanya sendiri yang kayak apa banget sih gitu ya kan. Itu sih yang bikin, ya itu sih yang bikin kayak diri jadi malah aneh sendiri gitu kelihatannya. Tapi jadi ya itu sih benar. Terus bertambahnya umur kita, kayak kita pasti lebih bisa mendewasakan diri lagi ya kan, gitu, kayak belajar dari pengalaman. Kayak untuk menghilangkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Ya seperti itu benar. Aku juga pernah ngalamin sih Kak, kalau untuk diet. Untuk diet, tapi aku tuh pernah yang di posisi diet itu tanpa tekanan, kayak apa ya, jatuhnya dari diri aku sendiri. Itu tuh ngerasa feel-nya lebih apa ya, kayak lebih enak aja gitu, kayak lebih merasa santai ya Pak. Iya, kayak merasa nggak ada bawanya santai gitu. Jadi tuh mikirnya bukan yang tadi yang kata kakak bilang, nggak untuk buat kurus, tapi emang udah di dalam mindset ini bilang untuk sehat. Dan itu untuk apa namanya, untuk kurusnya itu poin plusnya gitu loh. Bonus. Iya, bonusnya bener banget. Makanya waktu itu ada kali ya aku diet itu ngurangin porsi makan sih. Ngurangin porsi makan. Jadi itu dikurangin setengah porsi istilahnya kan. Tapi emang dari itu jadi itu bagus. Iya, jadi kebiasaan, terus ada itu sebulan turun 4 kilo. Nggak nyangka, kayak dulu padahal mikirnya aduh diet susah banget sih, karena itu ngerasa tertekan istilahnya, kayak pengen instan, hasil yang instan gitu, nggak ada mindset buat sehat gitu loh. Jadi kayak udah dietnya maunya nggak diporsir rata gitu makanannya, kayak 4 sehat 5 sempurna, maunya karbohidrat dihilangin gitu, air putih kan. Tapi kalau untuk karbohidrat ini kan sebenarnya juga butuh di dalam tubuh kita gitu kan. Iya benar. Makanya kayak beda banget kalau misalnya untuk dari mindset diri sendiri, berpikir untuk hasil yang instan dengan hasil yang emang dari diri kita untuk ya udah untuk sehat, bukan untuk dibanding-bandingin dengan orang lain. Gue harus cepet kurus gitu, biar bisa
saingan istilahnya sama dia. Enggak sih sebenarnya. Istilah kayak gitu. Itu gara-gara iri hati itu sih. jangan sih. Tapi itu benar-benar enak banget feelnya, kayak gila, lega banget. Ini kayak gak ada yang ditekenin orang, ini benar-benar dari diri gue sendiri. Emang benar-benar pengen sehat, bukan untuk kurus yang secara instan gitu. Tapi kakak pernah ngerasain kayak gitu juga nggak kayak aku? Kayak ya dietnya yang atau enggak hal yang lain selain insecure tentang body? Kalau aku sih mungkin yang terlebih 2 itu yang membuat benar-benar kayak merasa diri tuh kayak banget ya, kayak pernah melakukan hal itu gitu. Tapi dari yang saya melaksanakan diet terpaksa itu, saya kan sakit setelah itu kan. Tapi dari situ saya pernah melakukan kegiatan itu dengan ya itu yang sama kayak seperti Rani gitu ya kan, melaksanakan itu untuk sehat, untuk diri sendiri, dan bukan untuk dibanding-bandingkan lagi. Jadi kayak nikmatin aja prosesnya gitu, nggak usah kayak pengen cepet-cepet kayak dia atau gimana. Dan bener banget Ran, kayak ketika ada hasilnya gitu ya, kita tuh jadi lebih bersyukur gitu nggak sih? Kayak perasaan tuh kayak lebih damai, lebih tenang, terus kayak lebih banyak bersyukur. Lebih ya gitu deh, kayak pas kita melaksanakan itu karena insecure-nya kita yang malah jadi motivasi, berdampak negatif. Maksudnya ketika kita melaksanakan itu dengan keadaan tertekan, itu akan beda banget feelnya. Kita akan merasakan cepat capek, kayak ini gimana sih, menggerutu gitu ya, kok gue gak turun-turun, kok gue gini sih gitu. Tapi ketika kita melaksanakan itu dengan hati kita dan emang dari diri kita sendiri, hasil sekecil apapun pasti buat bersyukur. Betul. Tapi saya belajar sih dari situ, kayak bener sesuai dengan tema ini, kayak berawal dari insecure, berangkat dari insecure dengan akhirnya bersyukur. Seperti itu sih. Jadi kayak pasti ada lah pembelajarannya yang kita dapat gitu. Kalau